kuasamu penuh mulia Yesus Tuhan semesta, Raja segala raja, selama-lamanya, Raja segala raja. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kalau pada hari ini kembali dapat merenungkan firman Tuhan yang bertema dahsyatnya rahasia ilahi Yesus Kristus. Hari ini episode ketiga, yaitu Juru Selamat Umat Manusia. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan, dan berkatilah juga setiap orang-orang yang mendengarkannya. Berikanlah kami roh hikmat, pengertian, takut akan Tuhan, konsentrasi terfokus kepada Tuhan Yesus Kristus, agar berkat-berkat firman Tuhan yang akan kami terima dimeteraikan oleh Roh Kudus-Mu untuk dapat bekerja berkarya nyata melampaui akal pikiran keterbatasan kami secara manusia. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup dan yang kekal selamanya, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagian ketiga, Juru Selamat Umat Manusia. Marilah kita mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat umat manusia. Garis besar rencana keselamatan yang telah Allah sediakan bagi seluruh umat manusia di dunia, dimulai dari Allah Bapa berinisiatif menyelamatkan umat manusia dengan cara mengutus putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, ke dalam dunia, melaksanakan karya keselamatan dengan sempurna, dan pencurahan kuasa Roh Kudus yang memeteraikan semua kebenaran firman Tuhan. Untuk memulai kisah perjalanan hidup Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia, maka ia harus dilahirkan ke dalam dunia dengan cara yang berbeda dari proses kelahiran bayi pada umumnya. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke kota Nazaret, daerah Galilea, kepada seorang perawan Maria yang bertunangan dengan Yusuf dari keturunan Daud. Malaikat Gabriel menyampaikan pesan Allah kepada Dara Maria bahwa ia mendapatkan kasih karunia Allah. Ia akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang disebut Kudus, anak Allah yang Maha Tinggi. Dan anak itu dinamai Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bayi Yesus ini juga disebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Hal ini jelas bahwa kehadiran Yesus Kristus di dalam dunia membawa kesukaan besar bagi seluruh dunia. Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk memberitahu perihal kelahiran Yesus kepada Yusuf yang masih tunangan Maria, untuk tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf memilih taat sehingga ia tidak ragu lagi untuk menikah dengan Dara Maria yang sedang mengandung itu. Yusuf begitu mengasihi Maria dan tidak menyetubuhinya sampai genap bayi Yesus dilahirkan ke dalam dunia. Dalam kitab Matius pasal 1 ayat 20-21, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 11, "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia juga disaksikan oleh saksi-saksi pertama, seperti para gembala di padang yang mendapat penglihatan
bala tentara sorgawi yang memuji dan menyembah Allah dalam bentuk seperti sebuah konser musik sorgawi terbesar. Paduan suara yang menyanyi, memuji, menyembah Yesus Kristus yang baru saja dilahirkan ke dalam dunia itu. Dan juga bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang Majus dari timur untuk menemui Yesus Kristus, Raja besar yang baru saja dilahirkan itu. Mereka berjalan menuju ke kota Bethlehem, di mana bayi Yesus berada, ditandai oleh sebuah bintang besar sekali tepat di atas rumah di mana bayi Yesus terbaring. Orang-orang Majus membawa persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Seiring berjalannya waktu, Yesus Kristus beranjak dari anak-anak masuk ke masa remaja. Tepatnya saat ia berusia 12 tahun, Maria dan Yusuf mengajaknya ke Yerusalem merayakan Paskah. Tetapi saat pulang ke rumah, Yesus sempat menghilang bahkan sampai 3 hari dan membuat kedua orang tuanya sangat khawatir. Sampai akhirnya mereka menemukannya di bait Allah. Dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 49, jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Kedua orang tuanya tidak memahami maksud perkataannya dan mengajak Yesus untuk pulang ke rumah di kota Nazaret. Yesus Kristus bukanlah remaja biasa, tetapi remaja luar biasa. Pikirannya begitu cerdas, otaknya jenius. Baik saat ia mengajukan pertanyaan kepada para guru agama maupun saat ia menjawab kembali pertanyaan yang diajukan juga kepadanya dengan tepat dan benar, penuh hikmat Allah, sehingga membuat orang-orang terheran-heran. Hal ini bukan hanya terjadi di bait Allah saja, tetapi kehidupan yang Yesus jalani di dalam keluarga dan di mana ia berada, bahkan ketika dikelilingi oleh orang banyak, Yesus menjadi pribadi yang penuh hikmat Allah, perkataan dan perbuatannya dalam kebenaran dan kekudusan. Wajar sekali Yesus makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita pasti menyadari tidak ada remaja seperti Yesus yang mampu hidup kudus secara mutlak. Pikirannya selalu dalam terang sorgawi, begitu jelas, tajam, terasa sempurna sehingga tidak dapat dikacau balaukan oleh pikiran manusia berdosa, rupa-rupa kejahatan dan kegelapan dalam dunia ini. Tetapi kalau kita perhatikan, anak-anak kecil lainnya, bahkan remaja, bisa dengan mudah berbuat kesalahan tanpa harus mengerti resiko apa yang akan terjadi. Seperti berbohong, membantah, tidak taat perintah orang tua, bisa mengambek, berteriak, menangis terseduh-seduh, minta dikasihani tanpa merasa bersalah, dan masih belum paham yang sebenarnya harus bagaimana. Anak-anak dan remaja bisa membuat orang tuanya menangis, marah, cemas, kesal, tidak sabar kepada anak-anak. Inilah contoh natural dosa. Kehadiran Yesus Kristus dalam dunia mematikan segala kuasa dosa dan menghidupkan dengan berlimpah kuasa firman Allah bekerja. Dan itu terjadi sepenuhnya dalam diri Yesus Kristus. Dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus Kristus mengemban tugas yang sangat mulia di pundaknya, yaitu juru selamat umat manusia, di mana ia datang dalam kesederhanaan yang sangat bersahaja, penuh kesalehan, ketaatan kepada Allah Bapa. Yesus Kristus rela mengalami penolakan, penderitaan, masalah, dan segala hal sama persis seperti yang manusia dapat rasakan dan alami apa adanya. Tidak ada kepura-puraan sama sekali. Yang membedakan bahwa Yesus Kristus adalah manusia sejati yang tidak berbuat dosa dan tidak dapat dicobai oleh siapapun juga. Sementara manusia berdosa itu dapat mudah terjatuh dalam berbagai pencobaan dari si jahat, dan hidupnya setiap hari tidaklah luput dari kesalahan atau dosa, baik melalui perkataan, pikiran maupun perbuatan, dan butuh pengampunan dari Tuhan. Ketika kita merenungkan sosok Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia, maka Roh Kudus akan menginsapkan setiap kita pada akhirnya untuk sungguh-sungguh mencintai dan menghargai seluruh jasa dan pengorbanan Yesus Kristus teramat besar bagi keselamatan kita semua. Yang pertama,
Nama Yesus Kristus adalah satu-satunya nama Sang Juru Selamat umat manusia dan tiada yang lainnya. Allah pribadi kedua itu jelas sekali namanya Yesus Kristus, sehingga nama ini telah ada jauh sebelum segala sesuatu tercipta. Jadi Juru Selamat sejati itu hanyalah Yesus Kristus dan tiada yang lainnya untuk selamanya. Dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 10-11. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kedua, Yesus Kristus sanggup membebaskan umat manusia dari dosa sehingga dapat memperoleh anugerah hidup kekal. Semua manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan diri dari dosa yang telah dilakukannya. Hidup manusia seperti berada dalam tahanan karena dosa dan membutuhkan pembebasan dari dosa dengan cara mendapatkan pengampunan penuh hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus menanggung hukuman dosa kita dan memenuhi hukuman Allah yang adil terhadap dosa. Pengampunan dosa ini bukan hanya untuk kita saja, tetapi juga disediakan kepada semua orang dalam dunia. Dan mereka yang menerima adalah yang beriman kepada Tuhan Yesus, dan bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi sungguh-sungguh berjalan dalam pertobatan sejati. Dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 2, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ketiga, seluruh karya keselamatan sudah sempurna terlaksana dalam Yesus Kristus, yaitu hanya satu kali saja dan berlaku untuk selama-lamanya. Meskipun Yesus Kristus tidak berbuat dosa, tetapi Ia telah rela menanggung dosa umat manusia dengan mati di atas kayu salib, tempat sangat terhina dan terkutuk. Semua Ia lakukan demi keselamatan umat manusia. Dalam Yesus Kristus hidup kita diubahkan dari manusia lama beralih menjadi manusia baru. Dalam kitab Roma pasal 6 ayat 10-11, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 29b, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih buat renungan pada hari ini. Kami bersyukur memiliki Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia. Yang pertama, Yesus Kristus adalah satu-satunya nama Sang Juru Selamat umat manusia dan tiada yang lainnya. Kedua, Yesus Kristus sanggup membebaskan umat manusia dari dosa sehingga dapat memperoleh anugerah hidup kekal. Ketiga, seluruh karya keselamatan sudah sempurna terlaksana dalam Yesus Kristus, yaitu hanya satu kali saja dan berlaku untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, didiklah kami menjadi orang-orang Kristen yang mau mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia.
Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup dan yang kekal selamanya, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.